Itu tujuannya untuk lebih meyakinkan kita bahwa pada akhirnya yang menang itu adalah yang di atas kebenaran. Meskipun ketika di tengah-tengahnya, di awal-awalnya, para pendukung kebenaran itu mengalami penderitaan yang hebat. Bayangkan tadi, tukang sihir itu begitu menyatakan dirinya beriman, mereka dibunuh semuanya oleh Fir'aun dengan cara yang sangat kejam. Dipotong dulu tangannya dan kakinya secara bersilang, lalu ditempelkan ke sebuah tiang atau batang pohon, dibiarkan dalam penderitaan seperti itu sampai mati. Ya, itu Ya. kan kekejaman luar biasa. Ya, siapapun kalau sudah seperti itu keadaannya, dibiarkan, nggak diobati, nggak dibantu, penyelamatannya ya akan mati. Tapi mati jadi mati yang perlahan, siksaannya luar biasa. Dan kalau kita bayangkan, saat itu mungkin kita akan bertanya-tanya, mereka kan di atas kebenaran, kok nggak Allah tolong langsung? Kapan pertolongan Allah? Nah, kayak kita sekarang ini, suka buru-buru bertanya, kita sudah terzalimi terus begini, pemimpin berganti, kehidupan kita masih tetap dalam uh, kekurangan, kesejahteraan tidak muncul-muncul, kemenangan tidak muncul-muncul, semua tetap dalam penderitaan yang hebat. Ya, kadang-kadang di antara kita juga suka ada yang seperti itu. Mata Nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah? Kapan turunnya keselamatan dari Allah? Kita sudah kalah menurut. Nah, padahal kalau kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam ini, dan itu membuat Nabi kita Muhammad menjadi lebih tegar dan lebih kuat, bahwa ternyata kalau umat Nabi Muhammad cuma ditaruh batu kayak Bilal di dadanya, kalau cuma di antara mereka ada yang disiksa dibunuh tapi langsung mati, kalau di antara mereka ada yang disiksa dicambuk-dicambuk, tapi lihat itu Firaun, lihat itu kejamnya kayak apa kepada para pendukung kebenaran itu. Mereka terbunuh dengan sadis, mereka terbunuh dalam kekejaman yang luar biasa oleh sosok Firaun itu. Jadi apa yang dialami oleh umat Nabi Muhammad belum ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka baru beriman. Kan dikatakan tadi, waktu dikumpulkan siang, para tukang sihir itu dalam keadaan kafir, dalam keadaan siap untuk mengalahkan Nabi Musa. Sorenya mereka beriman, maghribnya mereka terbunuh dalam keadaan syahid, surga langsung untuk mereka. Di dalam hari itu juga, yang tadinya mereka calon neraka berubah menjadi calon surga. Tadinya mereka bakal menderita dunia akhirat, mereka menjadi bahagia setelah itu di alam yang telah Allah janjikan. Nah, itu luar biasa. Nah ini kayak yang kayak begini ini lebih bersifat untuk menguatkan semangat kita dalam berdiri di atas kebenaran, dalam berjuang mempertahankan atau membela kebenaran ini. Terkait dengan waktu kajian yang lalu kan Pak Rusdi menyebutkan kan di ayat 11 itu bahwa mereka tidak bertakwa kan begitu. Hmm? Nah, terus kemudian di ayat 23-nya kan disebutkan em, Fir'aun siapa Tuhan seluruh alam, bukan Allah tapi Rabbul Alamin kan gitu. Pada waktu Iya, kemarin itu bahasanya ya. memberikan indikasi bahwa kemudian mereka ada keimanan Pak gitu. Yang ini Pak. Makanya kata-kata iman ini sampai seberapa jauh sampai kondisi pada ayat 51 mereka menyebutkan menjadi orang yang pertama-tama beriman. Ini kan gambaran jadi kan pada waktu pertanyaan yang sebelumnya memang Nabi Yusuf kan pernah hadir di antara mereka pada pada masa-masa sebelumnya gitu. Dan begitu mereka melihat tanda kekuasaan mukjizat itu langsung Hmm. beriman itu apa mereka jadi beriman gitu. Jadi saya ingin imannya ini apakah pada waktu paginya itu ketutup karena takut atau kemudian begitu melihat tanda ini mereka begitu beraninya luar biasa gitu sampai mereka rela untuk disiksa itu Pak. Kan Ya. kan begitu mudahnya gitu loh. Tapi juga kalau Ya. kita melihat ayat ini kan diulang ayat 60 67, 68 itu juga diulang dari ayat 8 dan 9. Ini kayaknya ada pengulangan dua kondisi ini untuk kita melihat itulah tanda-tanda apa kekuasaan Allah supaya kita beriman. Ini kaitannya Ya. bagaimana Pak dengan awalul muslimin padahal mereka bukan awal kan maksudnya. Ya. Apakah ada Ya. pemahaman yang salah di awal ini gitu? Nah, baik, begini. Kalimat
seperti di ayat 67 yang diulang tadi. Inna fi dzalika laayatan. Sesungguhnya di dalam kejadian yang seperti itu, kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini terdapat satu tanda. Nah, tanda di sini adalah tanda bagi kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita hari ini menderita, kita hari ini susah, lihat umat Nabi Musa. Dulu pun juga mereka seperti keadaan kita hari ini. Pada akhirnya Allah menangkan mereka, bahkan Nabi Musa tadinya tidak tahu bentuk pertolongan Allah kepada beliau seperti apa. Beliau bukannya sudah tahu dari awal, jalan disuruh ke lautan, nanti lautan akan terbelah, mereka akan lewati dengan selamat, lalu Firaun tenggelam. Itu belum diketahui oleh Nabi Musa sebelumnya. Nah, inilah yang namanya sesuatu yang sifat iman. Mereka pun juga begitu, orang-orang para tukang sihir ini. Awalnya mereka dengan keahlian yang mereka miliki, mereka sudah merasa adalah orang-orang yang hebat. Apalagi mereka berkumpul bersama dengan para tukang sihir yang lain. Berhadapan dengan hanya satu orang. Dan orang itu adalah orang yang dipelihara di istana. Kayak apa sih istana ngajarin sihir? Pasti nggak ada apa-apanya. Itu awal sangkaan mereka. Dan awal mereka juga menyangka kalau mereka menang, Fir'aun menjanjikan dunia untuk mereka. Akan diberikan kekayaan, akan diberikan kedekatan kepada raja. Kalau udah dekat sama raja, semua akan diberikan. Iming-iming inilah yang membuat mereka semangat akan melawan Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu ternyata mereka sudah memulai sihir mereka, mereka lemparkan tali mereka lemparkan tongkat mereka. Nabi Isa coba lemparin tongkatnya, ditelan itu semua. Dan mereka, karena mereka tahu ini, mereka tahu sihir itu kayak apa. Begitu dilihat apa yang dibuat oleh Musa, ini bukan sihir. Itu begitu. Itu sebab yang buat mereka jadi beriman. Ini bukan sihir. Ini betul-betul pembuktian bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Nabi Musa adalah di atas kebenaran. Ini yang menguatkan mereka hingga mereka rela terbunuh karena mereka merasa mereka di atas kebenaran, dan kalaupun mereka mati, mereka akan bahagia setelah itu. Bukan seperti akan didapati janjinya Fir'aun, kalau mereka menang, mereka akan dapat kedudukan. Ini bahkan dimenangkan oleh Rob Tuhan semesta alam yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Bahkan kekayaan Fir'aun pun bahagian dari kekayaan yang Allah miliki. Itu adalah benak mereka. Jadi makanya orang yang berilmu biasanya lebih mudah untuk begitu dia beriman akan kuat dengan keimanannya. Dalam konteks ini, tukang sihir ini adalah gambaran orang berilmu. Meskipun ilmunya adalah ilmu tentang sihir. Nah, karena dia tahu sihir seperti itu bentuknya, begitu dilihat Nabi Musa seperti itu lagi lain, itu bukan sihir ini. Kalau sihir nggak begini. Mereka tahu hakikat. Nah, setelah akhirnya membuat mereka imannya menjadi kuat. Maka siapapun kita harus berilmu, baik ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang teknologi, ilmu tentang kedalaman, minyak, ilmu tentang sumber-sumber daya alam yang ada dalam kehidupan ini, itu pasti akan berpikir bahwa ketika mereka hanya melakukan sesuatu hal sederhana, sebetulnya dapatnya banyak. Pertama, orang yang menemukan batu bara, orang yang menemukan emas, orang yang menemukan minyak, awalnya cuma mengeksplorasi secara sederhana, tapi ternyata ada sesuatu yang berharga. Itu buat orang yang berilmu seperti itu akan menambah keimanan mereka. Tapi kalau orang yang sudah berpikir curang, memang ini saatnya memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kekayaan kita sendiri. Mungkin ada yang berpikir begitu. Tapi kalau orang yang ngerti, dia tahu ini betul-betul ada yang memiliki. Allah yang maha kaya, yang mengatur semuanya. Negeri kita yang tadinya kering, ya, belum ada apa-apanya, apalagi di bagian-bagian daerah tertentu yang tidak subur, ya, di Kalimantan sana misalnya. Ternyata di situ ada minyak, ternyata di situ ada sumber batu bara dan lain-lain. Atau tempat di Sumatera yang kering gersang juga. Beda dengan di Jawa ini yang subur, yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu barangkali hal-hal semacam ini yang membuat orang begitu dia berubah sangat kuat keimanannya. Karena mereka tahu latar belakang keilmuan mereka bila dibandingkan dengan apa yang ada pada
ilmu tentang kebenaran, Ya. mereka tidak ada apa-apanya. Itu begitu. Baik. Itu kalau nggak ada dasar ilmu itu, mereka akan dengan mudahnya Ya. patah semangat. Ya udahlah, Ya. takut mati, udah ikut aja deh Firaun, kan begitu. Ya. Tapi Ya. mereka tahu, ibarat kita jalan di sebuah tempat yang tadinya gelap, sudah ketemu terang, nggak akan mau balik ke gelap lagi. Udah tahu itu yang terang, ngapain balik lagi ke tempat yang gelap? Meskipun di gelap itu dikatakan, kalau kamu ada di gelap sana, makanan kamu terjamin, hidup kamu terjamin. Sedangkan dia kalau ke tempat terang, memang seperti belum ada jaminan, tapi dia yakin sebuah perubahan dari gelap kepada terang itu merupakan sebuah pembuktian bahwa ada sesuatu yang lain di luar apa yang mereka nikmati dan kehidupan mereka selama. Itulah nikmat surga dan nikmat kehidupan sesudah kematian yang mereka hadapi. Saya Ya. kira itu barangkali. Nah, terus dengan awalul muslimin ini bagaimana, Pak? Saya punya pemahaman yang pertama-tama yang beriman. Itu kalau ada misalnya seperti dalam kalimat kul inna salati kalimat ini Ya, wa wa nusuki nusuki wa wa mahyaya mati. wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Muslim. Maksudnya urusan keimanan ini jangan pakai ditunda. Kita bisa lagi makan, tunggu selesai dulu baru beriman. Kita tidak tahu lagi makan, kita keselak mati, nggak sempat jadi beriman. Itulah terjadi pada diri sahabat-sahabat Nabi. Kalau di Nabi Talib masih muda, waktu dia diajak beriman oleh Nabi, dia sempat bilang, wahai Muhammad, aku mau izin dulu sama bapakku supaya aku beriman. Dia tahu. Baru sampai di depan pintu mau minta izin ke bapaknya, balik lagi Ali bin Abi Talib. Lalu Nabi katakan, kenapa? Kok balik lagi? Apa udah dapat izin dari orang tuamu? Nggak jadi saya ke orang tua saya. Karena urusan keimanan nggak ada hubungannya dengan kekeluargaan. Nah, ini adalah urusan masing-masing, urusan keselamatan pribadi. Maka dia segera beriman tanpa menunda keimanan. Itu yang dimaksud dengan wa'ana awalul muslimin. Bukan kita orang Islam yang pertama, bukan. Tapi kita berusaha menyegerakan diri, kalau sudah tahu kebenaran, memilih kebenaran itu segera. Jadi mereka lalu sudah tahu ini yang benar, itu dipilih. Nggak pakai nunggu Firaun kasih izin lagi. Tapi Firaun maunya begitu. Itu tidak dipedulikan oleh mereka, meskipun Firaun bahkan mengancam mereka dengan ancaman yang besar, luar biasa, dan bahkan akhirnya membunuh mereka semua. Nah, itu yang diujar kalimat tadi, inna fi dzalika la ayatan. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa semacam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan untuk menguatkan keimanan kita. Dan kita tahu pada akhirnya kebenaran itulah yang akan Allah menangkan. Tapi memang melalui perjuangan yang berat pun orang-orang tentang sihir tadi itu nggak sampai melihat kemenangan itu. Dia nggak lihat kemenangan itu, dia sudah terbunuh. Dia nggak lihat akhirnya Firaun tenggelam. Dia nggak lihat. Yang dia tahu Firaun masih hidup, diselamatkan. Tapi orang-orang yang bersama Nabi Musa berikutnya, kaum Bani Israel, tahu sampai melihat Firaun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan. Begitu pula kita dalam perjuangan ini. Ada yang akhirnya tahu nanti kemenangan itu di masa depan, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, generasi berikutnya. Ada yang kayak kita, tetap hidup dalam penderitaan, tetap hidup dalam kezaliman, dalam kegelapan. Mungkin buat kita selalu bertanya-tanya, kapan munculnya pertolongan Allah? Kapan kehidupan yang lebih baik itu datang? Itu selalu begitu. Dilihat tadi kan juga memang kan kisah yang tadi sudah disampaikan mengenai Nabi Musa kan udah banyak diulang-ulang dan satu banyak diulang-ulang dan kedua juga runut gitu ceritanya gitu. Dibanding dengan Rasul atau Nabi yang lain yang pindah-pindah tetapi nggak sampai serunut detailnya cerita Nabi Musa gitu ya. Ini hikmahnya apa ya Pak Ustadz ya terkait dengan Nabi Musa ini gitu? Apakah karena memang sampai akhir zaman sebenarnya ya inilah musuh Islam ini yang seperti ini gitu atau bagaimana Ustadz? Ya. Ya, itu analisanya sudah sampai pada kebenaran. Bahwa memang umat Nabi Musa alaihissalam yang nantinya menjadi keturunan mereka menjadi Yahudi. Umat Nabi Isa alaihissalam yang kemudian menjadi keturunan mereka akan menjadi orang Nasrani. Inilah
yang menjadi ya kaum yang dalam perjalanan hidup kita sampai hari kiamat akan membersamai kita umat Islam. Umat Islam selalu akan ada Yahudi dan Nasrani bersama dan riba mereka. Ada yang baik-baiknya mungkin, tapi hanya sangat sedikit sekali. Dan ada mereka-mereka yang memang seperti kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa ini keras kepala, susah dibilangin, ulang-ulang diselamatkan, ulang-ulang ditolong, tapi tetap kalau bahasa kita ya dablek keras kepala, nggak mau berubah. Makanya menjadi bahagian dari apa yang kita baca sehari-hari, minimal 17 kali kita baca dalam surat Al-Fatihah, itu adalah yang terkait dengan Islam yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Islam yang dulunya Islam, tapi kemudian menyimpang, yang menjadi ajaran yang diikuti oleh kaum Bani Israel sekarang. Ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi namanya Nasrani. Jadi kalau saya katakan begini, ya, keberadaan kisah Nabi Musa berulang-ulang dan keberadaan kisah Nasrani juga berulang-ulang juga, ya, itu kejadian-kejadian mereka semua ini, itu semata-mata kalau kita perhatikan itu adalah karena ya, Allah telah memberikan pemahaman kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa risalah yang dibawa oleh beliau inilah kebenaran sejati. Saya kutipkan sebuah hadis. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi begini, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. Itu dari Allah. La yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umat manusia ini, baik yang akhirnya mereka adalah masih punya hubungan secara biologis keturunan Yahudi atau keturunan Nasrani, yang mendengar tentang risalahku ini, kata Nabi Muhammad, mereka lihat ada Al-Quran yang dibawa Nabi kita Muhammad, kemudian ia mati dalam keadaan tidak mengimani risalah yang aku bawa ini, kata Nabi, melainkan mereka adalah akan menjadi penduduk neraka. Nah, ini kan hadis ini semacam membantah anggapan orang-orang ini apa namanya Yahudi, Nasrani atau orang Islam, tapi yang berpandangan pluralisme agama, ya, itu menganggap semua agama sama, semua agama mengajarkan banyak kebaikan yang serupa, dan bahkan mereka suka menyitir ayat 62 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 62. Itu mereka sering jadikan ini alasan, inilah adanya pluralisme di dalam Islam, bahwa latar belakang apapun yang kita miliki, kira-kira apapun yang kita miliki, asal kita beriman, maka kita akan masuk ke dalam surga. Ini dibaca oleh saya bacakan ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, seolah-olah ini adalah kita saja umat Islam. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, seolah-olah dia adalah kaum tersendiri. Wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan kaum sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapapun di antara mereka, yang kalau dibaca oleh orang liberal itu, siapapun mereka, asalkan mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa amila sholihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Allah Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Padahal ya, ayat ini turun itu berkenaan dengan apa yang menjadi sebab munculnya ayat ini, yaitu berkenaan dengan Salman Al-Farisi
ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nabi, lalu menyebutkan perihal teman-temannya yang seagama dengan dia di masa lalu, ya, dia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Haman bilang, hum yasumun, hum yusallun, ya, hum yashhaduna bi annaka ursilta. Mereka sholat, mereka juga puasa, mereka beriman kepada engkau dan bersaksi bahwa engkau akan diutus dan akan muncul lagi di akhir zaman. Dan maka setelah Salman cerita seperti itu, ya, yang seolah-olah seperti mengandung pujian kepada teman-temannya yang seagama di masa lalu, ya, maka Rasulullah bersabda kepada Salman, hei Salman, hum min ahlinna. Mereka semua itu sekarang adalah ahli neraka. Kata Nabi, Yahudi, Nasrani, Sobiin, semua itu ahli neraka. Maka hal itu bagi Salman terasa berat. Kok bisa begitu? Ya. Lalu kemudian ayat ini turun. Ayat ini turun menerangkan kepada Nabi, ya. Jadi kata Nabi begini, imannya orang-orang Yahudi itu yang disebut selamat dalam ayat ini adalah mereka yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa. Ikuti ajaran Nabi Musa. Maka imannya diterima sampai Nabi Isa datang. Apabila Nabi Isa sudah datang, sedangkan orang-orang itu, Yahudi ini, masih tetap mengikuti ajaran Nabi Musa, masih mengikuti syariat Nabi Musa, padahal Nabi yang baru, yaitu Nabi Isa, sudah datang muncul, maka kata Nabi, mereka akan binasa. Orang-orang yang tetap setia dengan ajaran Nabi Musa, padahal Nabi Isa sudah muncul, mereka akan binasa. Sebaliknya, atau berikutnya adalah imannya orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran Injil Nasrani ini dari kalangan mereka dan ikuti syariat Nabi Isa, maka dia termasuk orang-orang yang beriman, diterima imannya hingga kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa dari kalangan mereka yang tidak mau mengikut ajaran Nabi Muhammad sesudah Nabi Muhammad hadir, muncul membawa syariat, bawa Al-Quran ini, maka siapapun yang setia dengan ajaran Nabi Isa, yang setia dengan petunjuk kitab Injil, maka mereka akan binasa, mereka akan hancur. Tidak termasuk dalam ayat ini. Jadi ayat ini konteksnya adalah mereka yang setia, yang beriman, Yahudi pada ajaran Nabi Musa. Mereka yang setia dan beriman, Nasrani, pada ajaran kitab Injil. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad sendiri sudah tidak boleh ada orang Yahudi dan Nasrani yang kita katakan mereka Yahudi yang benar, Nasrani yang benar. Udah nggak boleh. Karena sudah kebenaran itu tidak ada kecuali kesesatan. Jadi mereka kalau mengaku adalah orang yang baik mesti beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Contohnya misalnya Waraqah bin Nawfal yang disebut dengan paman Siti Khadijah dulu. Bahkan beritahu tentang Nabi Muhammad kenabiannya. Itu kalau beliau hidup sampai ketika Nabi hidup berikutnya, Waraqah harus beriman kepada ajaran Islam. Tapi beliau sudah wafat dulu sebelum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ini kepada kaumnya lebih lanjut. Justru dialah yang memberitahu ini nanti dia akan dimusuhi, akan dibenci. Nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Itu begitu. Jadi kisah kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bahkan secara khusus di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu banyak cerita tentang Nabi Musa. Secara khusus surat yang panjang besar itu juga surat Al-Imran cerita tentang kaum Nasrani. Tambah-tambah surat-surat yang lain itu supaya kita tahu umat Islam jangan seperti mereka. Mereka dulunya juga Muslim, setia kepada ajaran Nabi Musa, setia kepada ajaran Nabi Isa, tapi mereka lupa bahwa ajaran itu hanya berlaku pada saat zamannya mereka atau para nabi-nabi itu ada. Mereka adalah contoh orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran Allah, tapi berpegang teguhnya kepada ajaran nabinya. Nabinya wafat, zamannya sudah selesai, dan kita harus berubah karena kita iman kepada Allah. Sama dengan waktu Nabi Muhammad wafat, sosok kayak Umar bin Khattab bilang kan, man qala Muhammad qad mat, siapa yang bilang Muhammad itu sudah mati? Ya.
Fa'aqtuluhu, saya akan bunuh dia, kata si Umar. Maka kemudian datanglah Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Enggak bisa apa-apa lagi. Siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang tetap hidup dan maha hidup. Jadi makanya dalam keimanan itu kita harus punya keyakinan itu hanya la ilallah Muhammadur Rasul itu pendampingnya. Cuma buat kita umat akhir zaman, Muhammadur Rasulullah itu sudah nggak ada gantinya lagi. Kalau buat mereka itu masih ada berganti. Saya kira itu barangkali pengulangan-pengulangan ini supaya kita jangan seperti mereka. Bahkan nantinya mereka akan menjadi musuh umat Islam sendiri. Nah, Yahudi, Nasrani, meskipun tidak semuanya. Di antara mereka, wa minhum qissisuna. Di antara mereka ada yang orang baik-baik, para pendeta, pastor-pastornya yang katakanlah masih berhati baik, walaupun tetap mereka orang kafir, tapi maksudnya hatinya baik, itu masih ada. Nah, jangan juga kita pukul rata, betul-betul mereka tidak punya sisi kemanusiaan, itu juga tidak seperti itu semuanya. Tapi mereka adalah orang yang tidak di atas kebenaran, atau mereka adalah orang yang kafir. Sudah jelas dikatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dari golongan kaum musyrikin. Sudah disebut kafir. Atau ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 72 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang meyakini Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang berkeyakinan Allah adalah salah satu di antara tiga oknum. Ya, Allah anak, Allah bapa, Allah Roh Kudus. Itu sudah dikatakan kafir. Itu nggak bisa ditawar lagi. Cuma tetap jangan beranggapan semuanya mereka jahat. Secara keimanan mereka kafir. Tapi secara perbuatan ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Itu begitu. Saya kira itu wallahu a'lam. Pak, Holy Land di Karanganyar, Boleh toleransi, gimana? mereka mendirikan seperti itu, fasilitas untuk pendidikan, Selama kemudian itu untuk mereka dan mereka tidak membuat itu untuk mengajak orang di sekitarnya ikut mereka, dan itu diatur oleh kebijakan pemerintah yang jelas, nggak apa-apa. Ini persoalannya adalah nanti mereka bikin kemegahan-kemegahan seperti itu, kan ngajak-ngajak orang-orang di sekitar itu kasih Indomie aja mau, murtad misalnya. Apalagi dikasih kemewahan di tempat itu nantinya. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadinya, dan pemerintah harus turun tangan juga karena tidak boleh membuat hal semacam itu tanpa aturan. Karena kalau tanpa aturan nanti kayak di Italia itu ada Vatikan di negara Italia itu dan negara dalam negara harus kita hati-hati. Bisa ada negara di dalam negara.